warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, selamat pagi. Nah, di sini saya jadwal kerja hari ini yaitu jam 11 ke jam 7 ya. Yang jam 9 overtime 2 jam ya. Nah, di sini masih jam 6. Nah, mungkin di Indonesia sudah jam 10. Oke, waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sharing dan ingin berbagi pengalaman atau ingin berbagi pengetahuan ya mengenai gaya hidup minimalism. By the way, teman-teman sudah tahu belum apa itu gaya hidup minimalism? Atau bisa dikatakan gaya hidup minimalis. Oke. Yang dimana gaya hidup minimalism ini sebenarnya kalau kita ditinjau dari segi agama ya, kalau agama Islam pada dasarnya memang ini adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang dari dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hiduplah kita dengan kehidupan yang sederhana atau khairul umur awsatuha, segala sesuatu yang dilakukan itu baik yang pertengahan, yang artinya tidak terlalu berlebihan. Walaupun kita punya berlebihan, punya harta bergelimpahan dan punya segala sesuatu yang kita miliki, tapi tetaplah be simple look kayak gitu, atau dengan sederhana kayak gitu. Yang artinya di sini yaitu lebih mengutamakan apa itu fungsinya daripada gengsinya, itu satu. Dan yang kedua, lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Kedua, kemudian yang ketiga yaitu sebelum membeli sesuatu mempertanyakan dulu apa saya harus membeli, kenapa, karena apa harus membeli, dan seberapa pentingkah itu untuk dibeli. Dengan begitu bisa memanage kita agar terhindar dari pemborosan. Dikarenakan pada dasarnya hidup minimalisme ini sudah dipelopori sejak dulu ya, dari tahun 2011, bahkan mungkin dari dulu yaitu dari zamannya Rasulullah gitu kan. Tapi untuk trendinya di era milenial ini dipelopori oleh katanya Marie Kondo. Teman-teman kenal nggak sama Marie Kondo yang asalnya dari Jepang? Dia adalah konsultan untuk hidup minimalis. Kemudian kemudian dipelopori juga oleh Fumio Sasaki yang dari Jerman. Nah, mungkin teman-teman bisa itu untuk searching di Google ya, bagaimana teori mereka dan kehidupan yang telah mereka terapkan. Namun kita seorang muslim atau secara generasi saya ingin mengkaitkan antara anjuran agama dengan penemuan atau pelopor oleh pelopor dunia kayak gitu, yang pada dasarnya itulah Islam, agama yang sempurna, agama yang kafah, yaitu agama yang tanpa sedikit pun lecet atau tanpa sedikit pun kekurangan, yang dimana setiap tuntunan hidup, aturan hidup semua sudah diatur di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasul dan juga ahli sunnah wal jamaah, yang dimana itulah kita ya, alhamdulillah bersyukur kita memiliki agama yang sempurna ini, dikarenakan tanpa harus dipelopori oleh orang-orang dunia, kita juga pada dasarnya Rasulullah sudah menganjurkan kita untuk terus hidup sederhana. Nah, baik, untuk kali ini saya ingin membahas tentang teorinya, yang dimana teori ini yaitu teori tentang hidup minimalis. Nah, apa sih itu hidup minimalis? Bagaimana itu hidup minimalis? Seberapa pentingkah hidup minimalis? Atau bisa disederhanakan bahasanya itu untuk lebih dipahami, apa itu hidup sederhana? Bagaimana hidup sederhana? Apakah hidup sederhana itu adalah orang yang kurang mampu? Nah, tentu tidak ya teman-teman. Yang di sini tuh dimaksudkan bahwasanya walaupun kita memiliki kelimpahan atau kita memiliki banyak segala sesuatu itu, apapun kita miliki, tapi tidak harus hidup glamor. Bukan saya tidak menjudge atau saya tidak melarang untuk hidup glamor, tidak. Tapi saya di sini hanya ingin men-sharing tentang ilmunya gitu ya. Yang dimana hidup minimalis ini merupakan yaitu kembali ke kebutuhan dasar. Artinya dalam membeli sesuatu itu kita harus mempertanyakan dulu sebelum membelinya. Oke, nah apa yang harus dipertanyakan? Satu, ini yang saya beli fungsinya untuk apa? Ini karena fungsikah atau karena gengsikah? Itu satu, oke. Kemudian yang kedua, saya beli ini karena apa? Apa karena kualitasnya?
atau memang karena kuantitasnya? Dalam artian kualitas. Semisal kita belum memiliki tas atau kita ingin beli tas. Oke, tas yang sebelumnya mungkin kita sudah punya tapi sudah tidak bagus lagi atau tidak layak untuk dipakai. Yang artian mungkin ya sudah rusak atau sudah putus atau sudah lecet atau lain sebagainya. Nah, kita ingin membeli yang lainnya. Nah, ingin membeli yang lainnya itu pertanyakan dulu, beli ini karena untuk koleksi kah? Yang kita tadinya sudah punya banyak tas hanya karena tas yang satunya sudah rusak yang warna merah sehingga kita ingin membeli lagi karena tas yang sebelumnya warna merah udah rusak, jadi saya ingin beli lagi tas warna merah juga. Nah, apakah karena memang kuantitas yang artinya itu untuk koleksi biar lengkap semua jenis warna dan jenis merek, atau memang karena kualitas, ingin memang aku ingin beli tas baru karena tas lama udah nggak bisa dipakai, jadi ingin aku beli tas yang lebih bagus dengan yang bermerek. It's okay, itu namanya minimalis. Artian kita membeli sesuatu karena memang itu untuk kebutuhan kita satu, dan yang kedua memang karena kualitasnya, bukan untuk koleksi. Oke? Nah, itu artinya dengan hidup minimalis ya. Kemudian memang gaya hidup minimalis atau gaya hidup yang sederhana ini itu suatu gaya hidup yang tidak berlebihan dan lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Nah, di sini juga bagaimanakah cara memulai untuk gaya hidup yang minimalis? Yaitu diantaranya rapikan tumpukan yang tidak terpakai. Nah, artiannya jika kita membeli sesuatu itu yang terlalu banyak atau seperti kita mengkoleksi sesuatu, otomatis kita membutuhkan tempat untuk menyimpan bahan atau alat tersebut, bukan? Untuk menyimpan barang-barang tersebut. Jadinya kita membutuhkan tempat atau space untuk menyusun dan mengatur barang-barang tersebut. Satu, dibalik dari space kita butuh space. Yang kedua, membutuhkan duit yang berlebihan, artinya duit yang terus untuk mengikuti trendimu. Sampai kapan diikuti trendi ini gitu kan? Jadi membutuhkan uang yang berlebihan. Kemudian waktu, artinya membutuhkan waktu yang berlebihan juga membuat kita untuk terus berpikir beli apa lagi, sehingga mengurangi produktivitas waktu kita hanya sekedar untuk memuaskan nafsu kita. Itu suatu hal yang tidak baik, bukan? Karena apa? Nafsu ini kalau terus untuk dipuaskan, gak akan puas-puasnya. Karena kalau kita tidak meminimalisir atau tidak mengkat atau tidak membatasi, maka itu keinginan itu akan ada terus, gak akan ada habisnya. Maka dari itu untuk kita step by step, pelan-pelan untuk terus belajar mensyukuri apa yang kita punya, yaitu dengan hidup qanaah. Ya, seperti saya katakan tadi bahwasanya hidup qanaah ini suatu kehidupan yang memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, dan ini untuk meningkatkan kita lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki. Right, Ate? Nah, jadi udah jelas. Merapikan tumpukan dari barang yang tidak terpakai, artinya yang memang, jadi semisal nih kita punya lemarinya ini kita penuh dengan barang-barang segala macam, itu penuh dengan baju, segala jenis baju, penuh dengan segala jenis jilbab, penuh dengan segala jenis pakaian, penuh dengan segala jenis outfit kayak gitu kan. Nah, sekarang kita bongkar dulu semuanya untuk memilah-milah. Ini reklam untuk memilah-milah apa itu, mana yang lebih dipentingkan, mana yang tidak dipentingkan, untuk disortir ya, untuk disortir mana yang sangat dibutuhkan, mana yang tidak lagi, dan mana yang mau didonasikan. Jadi harus kita keluarkan dulu apa aja kayak gitu. Keluarkan dulu untuk apa aja, kemudian disortir. Nah, ini masih saya gunakan, oke, simpan. Ini sudah tidak saya gunakan, simpan di tempat yang lain. Yang ini kemungkinan akan saya gunakan, oke, simpan. Nah, tempatkan di suatu tempat, kemudian kita jeda hingga beberapa 1, 2, atau 3 minggu atau 1 bulan untuk kita untuk menjadi tolak ukur bahwasanya masih kita gunakan nggak ya itu barang, sebelum barang itu kita donasikan ke orang lain, atau sebelum dan barang itu kita buang. Jadi kita keep dulu di suatu tempat untuk menetralisir, untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk membuat kita bahwa benar-benar tidak menggunakannya lagi. Jangan nanti setelah
setelah dipisah-pisahkan, dipilah-pilah, akhirnya nyesel, atau mungkin udah dikasih orang nyesel karena ternyata masih pakai, akhirnya harus beli lagi. Enggak gitu ya. Jadi harus memang dipilah dulu, disimpan dulu di gudang atau di suatu tempat yang memang nggak diambil-ambil. Kemudian kita evaluasi 1, 2, 3 minggu atau 1 bulan, 2 bulan kayak kita gunakan, it's okay, langsung sedekahkan gitu ya. Kemudian jika memang itu satu cara merapikan barang, tumpukan barang. Kemudian pengeluaran hanya untuk yang terbaik, yaitu sebelum membeli sesuatu harus pikirkan dulu manfaatnya, fungsinya, seberapa butuhkah kita. Nah, kalau memang butuh banget dan memang akan digunakan secara berulang, it's okay, boleh gunakan, nggak apa-apa, belikan, nggak apa-apa. Tapi jika memang hanya sekedar sebentar saja dan hanya untuk 1 kali pakai saja, kalau memang ada yang bisa untuk dipinjemin, ya jangan malu untuk meminjam kepada tetangga ya, kalau memang tetangga ada. Kalau memang enggak, ya kembali lagi gitu kan, cari cara yang lain. Kemudian barang yang kita punya harus kita rawat dengan baik, yang artinya jangan memboros, jangan ada pemborosan yang dimana apa-apa dibeli habis itu udah gitu aja. Terakhir kan kasihan, sayang duitnya juga kan. Toh juga kalau hidup minimalis ini membuat kita lebih tenang, tidak terlalu berfoya-foya, tidak terlalu berpikir mau beli apa, tapi membuat diri kita untuk tenang, untuk terus ya bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, keuntungan dari kita hidup minimalis ini apa? Nah, gaji kita semakin awet, ya. Kemudian keuangan juga semakin sehat, tidak terlalu impulsif. Karena kalau penggunaan yang tanpa difikirkan yang ada nanti membuat kita merasa menyesal sudah beli tapi nggak digunakan. Itu satu. Yang kemudian